dari kelompok 1 akan menampilkan video tentang cerpen cerita sejarah yang berjudul Mei 1998. Mei 1998, Rabu 20 Mei 1998. Tangan kanan Pak Dadang, dosen mata kuliah analisa laporan keuangan, sedang menari-nari di atas whiteboard. Ketika terdengar suara-suara lantang melalui pengeras suara merobek suasana perkuliahan pagi. Jarum jam pendek di tangan Rin yang duduk di sebelahku belum sepenuhnya menggapai angka 9. Perhatian kepada seluruh mahasiswa yang masih berada di ruang kuliah, harap segera kumpul di teater terbuka. Pak Dadang segera menghentikan pengajarannya. Matanya tertangkap melirik jam yang melingkar di pergelangan tangan kirinya. Di bawah tatapan puluhan mata yang duduk di depannya, mulut Pak Dadang pun bersuara. Kuliah hari ini dicukupkan sampai di sini. Silahkan bergabung dengan mahasiswa lain di teater terbuka. Tangan Pak Dadang mendahului kami menarik pintu dari dalam, diikuti puluhan mulut yang berebut bicara di dalam ruang kuliah. Keramaian pasar malam telah berpindah ke ruang kuliah pagi ini. Sejak huru-hara melanda ibu kota, situasi kampus ikut terbakar. Selepas sholat Jumat minggu kemarin, mahasiswa bentrok dengan polisi di Jalan Setiabudi di depan kampus. Barisan mahasiswa yang menuntut reformasi dihadang puluhan aparat kepolisian dan dibuat kocar-kacir setelah pimpinan polisi mengacungkan moncong pistol ke udara. Aparat yang dibekali tameng dan tongkat pemukul, yang awalnya hanya diam seperti patung, tiba-tiba menjelma menjadi serigala yang lapar, yang mengejar mangsanya. Tameng dan tongkat pemukul membabi buta mencari mangsa yang lengah. Sore harinya berhembus kabar, beberapa rekan mahasiswa terluka dan sebagian terpaksa berbaring di ranjang rumah sakit. Malam harinya, aku mengabari Rin lewat wartel koperasi mahasiswa. Ku bilang padanya, jika tubuhku tidak ada yang tergores sedikit pun. Mengapa kamu ikut-ikutan mereka, San? Tubuhmu bisa saja terluka dihajar aparat itu. Tidak ada yang gunanya melawan pemerintah hari ini untuk kampus selamat. Tidak ada yang sia-sia, Rin. Percayalah dengan perjuangan kami. Sejarah mencatat perjuangan mahasiswa yang sanggup menumbangkan pemerintah Orde Lama. Terserah kamu. Terdengar suara telepon ditutup. Jari-jariku kembali menekan nomor telepon Rin. Penjelasanku belum sepenuhnya kutumpahkan di telinganya, tetapi suara yang kuharapkan masih terdengar raib entah kemana. Sepertinya dia meletakkan gagang telepon tidak pada para duanya. Sebagai anak kos, krisis ekonomi yang mulai menerjang menjelang tutup tahun telah memporak-porandakan isi dompetku. Nasi putih dengan telur dadar yang dulu dapat ditukar dengan uang 600 rupiah pelan-pelan berangkat ke tangga 800. Harga itu dulu aku nikmati bersama puluhan supir angkot, karyawan, dan mahasiswa di warung nasi belakang terminal Ladeng. Bagi mahasiswa dengan bekal pas-pasan sepertiku, harga 600 rupiah sangat membantu menghemat pengeluaran. Naik 200 rupiah untuk satu kali makan sama saja dengan menaikkan jumlah beban di punggung orang tuaku. Teman-teman kuliahku melangkah lebar-lebar menuju teater terbuka di sebelah timur ruang kuliah. Hari ini pintu ruang kuliah seperti lubang tempat keluarnya ribuan laron menuju satu titik cahaya. Aku dan Rin berdampingan menuju teater terbuka. Mahasiswa tumpah ruah di depan panggung. Orasi sedang dimulai oleh perwakilan mahasiswa dan dipimpin perguruan tinggi. Puncaknya ditutup dengan pembakaran gambar Presiden Soeharto. Rekan-rekan mahasiswa, sekarang kita akan long march ke gedung sate. Bagi perempuan sudah disediakan bus damri di dekat gerbang kampus. Ingat, jangan keluar dari barisan. Ikuti koordinator lapangan. Pemberitahuan itu diulang-ulang di tengah riuhnya mahasiswa yang segera membentuk barisan. Sebelum masuk barisan, aku dan Rin terlibat adu mulut. Kamu tidak ikut, Rin? Malas, kamu saja. Terserah, itu keputusanmu. Tapi menurutku, sebaiknya kamu ikut saja.
Ini peristiwa bersejarah yang entah berapa lama akan terulang kembali. Tidak ada salahnya kita ikut mendukung perjuangan mahasiswa, perjuangan kita semua. Kataku penuh semangat. Baiklah, aku ikut. Aku tidak akan naik bus. Aku berjalan bersamamu. Wajahku gembira mendengar jawaban yang terlontar dari sepasang bibir Rin. Kali ini tidak ada penghadang dari aparat kepolisian. Sebaliknya, kami dikawal hingga depan gedung sate. Di sepanjang jalan, tidak sedikit masyarakat yang meneriaki, "Hidup mahasiswa!" Mulut kami tiada lelah meneriaki pemberantasan KKN, menuntut pengunduran diri Presiden Soeharto, dan reformasi di segala bidang. Di depan gedung sate, lautan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di kota Bandung menyuarakan agenda yang sama. Sebuah panggung kecil dari bambu di depan gedung sate silih berganti dihiasi dengan orasi tidak hanya perwakilan mahasiswa, seniman, budayawan, tokoh masyarakat, dan ahli ekonomi silih berganti menyuarakan agenda reformasi di depan lautan mahasiswa. Sebelum azan asyar berkumandang, aku beranjak meninggalkan gedung sate mengantarkan Rin ke rumahnya. Kamis 21 Mei 1998. Hari ini kurang lebih pukul 9 pagi di depan televisi hitam putih 4 inch, aku dan teman-temanku menjadi saksi pengunduran diri Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia. Perasaan haru menyelinap ke belakang dada. Perjuangan mahasiswa sukses menggulingkan pemerintahan Orde Baru yang berkuasa kurang lebih 32 tahun. Teman-temanku tidak sedikit yang menentikan air mata. Dalam kegembiraan, terselip juga rasa kesedihan. Bagaimana tidak, nama Presiden Soeharto selalu menemani hari-hariku di setiap jenjang pendidikan. Aku berkenalan lewat buku PMP, sejarah, IPS, tata negara, PSPB, dan penataran 4P atau P4. Guru-guruku mengagungkan beliau. Setiap menjelang pemilu, guru-guruku selalu kompak mengenakan kaos warna kuning dengan nomor punggung 2 mengikuti kampanye di lapangan. Menjelang sore, kaki-kakiku melangkah kembali ke kos-kosan Benny, sahabatku. Tadi malam, aku sengaja menginap di kosannya dan baru pulang setelah pidato pengunduran diri Presiden Soeharto. Benny yang sedang menyaksikan berita keramaian mahasiswa di depan gedung DPR ataupun MPR mendekatiku. Tadi Rin menelpon. Kalau bisa, nanti telepon ke rumahnya selepas maghrib. Ada apa? Tanyaku penasaran. Hanya itu pesannya. Aku mengangguk lalu menggabungkan diri menonton televisi. Jumat 22 Mei 1998. Tadi malam, Rin memintaku datang ke restoran cepat saji yang lokasinya tidak jauh dari rumah sakit tempat ayahnya dirawat. Rin hanya mengabarkan ayahnya terkena serangan jantung setelah menyaksikan pengunduran diri dari Presiden Soeharto. Ayah Rin, seorang pegawai negeri, merangkap pengurus salah satu organisasi politik pendukung Orde Baru. Itu sebabnya aku tidak setuju dengan demo-demo yang kalian lakukan. Ayahku orang pemerintah yang dihidupi oleh negara. Dengan kondisi ayahku, kakak-kakakku tinggal memilih mau kerja di dinas pemerintahan mana. Mungkin termasuk aku nanti jika telah usai kuliah. Aku mengangguk pelan. Sedangkan Rin meneguk minuman kesukaannya. Lihatlah sekarang, gara-gara ulah kalian, ayahku terkena serangan jantung dan harus berbaring di rumah sakit. Kamu telah menghancurkan mimpi-mimpiku dan ayahku. Suara Rin terdengar serak dan agak meninggi, diikuti air mata membelah pipinya. Aku tidak punya cadangan kata-kata untuk membalasnya. Mulai sekarang dan seterusnya, jangan pernah menemuiku lagi. Hubungan kita cukup sampai di sini saja. Rin, dengar dulu. Aku berusaha mencegah Rin yang terus melangkah menuju pintu keluar sambil berurai air mata. Akhirnya, aku terpaku di atas kursi ditemani sisa minuman Rin dan minuman yang dia pesankan untukku yang masih utuh. Sejak hari itu, aku tidak pernah dekat lagi dengan perempuan yang sering membayar makanan untukku. Berkali-kali aku berusaha mendekatinya. Dia selalu menjauh. Sampai akhirnya kami lulus kuliah dan aku tidak pernah bertatap muka lagi dengannya.
Senin 1 Mei 2023. Spanduk ucapan Selamat Idul Fitri 1444 Hijriah berlatar lambang parpol dari Rin dan kakak-kakaknya masih menghiasi sudut-sudut kota Bandung. Sepertinya Ril bakal mengikuti jejak kakak-kakaknya yang terjun ke dunia politik selepas pensiun dari pegawai negeri. Slogan-slogan anti KKN yang telah kami teriakkan 25 tahun yang lalu sepertinya gagal total. Parpol-parpol yang lahir setelah reformasi tidak jauh beda dengan perusahaan-perusahaan milik warga. Korupsi seperti air mata yang tidak berhenti mengalir. Hukum milik orang-orang yang berduit. Kue ekonomi dilahap oleh orang-orang dalam lingkungan yang sama. Aku yang sejak lulus kuliah tinggal di kota kembang, kadang berpikir, buat apa dulu ada reformasi jika kondisi negara yang kita cita-citakan setelah reformasi tidak pernah terwujud. Eli Rusli, alumnus Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI, Bandung, menulis cerpen dalam bahasa Indonesia dan Sunda, dimuat di berbagai surat kabar. Mei 1998. Cerpen Eli Rusli. Pikiran Rakyat 21 Oktober 2023. Analisis 1. Pengertian. Cerpen sejarah fiksi adalah cerita pendek yang menghubungkan faktor sejarah nyata dengan unsur imajinasi pengarang. Fakta. Mei 1998 terjadi krisis ekonomi, kerusakan demokrasi mahasiswa. Fiksi, tokoh, dialog, dan alur kelas kuliah dalam cerpen hanya rekan untuk menggambarkan perasaan tegang saat peristiwa itu. Kutipan. Perhatian kepada seluruh mahasiswa yang masih berada di ruang kuliah, harap segera kumpul di teater terbuka. 2. Fungsi cerpen. Fungsi edukatif atau historis, memberikan pengetahuan tentang pergolongan mahasiswa 1988, yaitu rekan-rekan mahasiswa. Sekarang kita akan menuju Mars, ke gedung sate. Ingat, jangan keluar dari barisan. B. Fungsi sosial atau kritik, mengkritik kekerasan aparat dan ketidakabadian pemerintah. Kutipannya itu, suara tembakan dan gas air mata memenuhi udara. Barisan mahasiswa porak-poranda. Fungsi reflektif, mengajak pembaca merancangkan makna perjuangan dan perubahan. Kutipannya itu, tidak ada yang sia-sia. Percayalah dengan perjuangan kami. Segala mencatat perjuangan mahasiswa yang sanggup menembangkan Orde Lama. Fungsi eksotis, bahasa ceritanya indah, mengandung emosi dan kenangan. Kutipannya itu, wajahku sembangi mendengar jawaban yang terlantar dari sepasang bibir Rin. Struktur cerpen. Orientasi cerpen dimulai Rabu 20 Mei 1998 di sebuah kampus Padadang. Dosen mata kuliah analisis laporan keuangan tengah mengajar. Di depan kelas, suara perkuliahan yang tenang tiba-tiba terganggu oleh suara pengeras suara yang mengumumkan agar seluruh siswa kumpul di teater terbuka. Pak Dadang menghentikan perkuliahan dan mimpin mahasiswa menuju ke teater terbuka. Komplikasi. Setibanya di teater terbuka, mahasiswa mendapati bahwa situasi di luar kampus sedang tegang. Kabar mengenai keseluruhan di Jakarta mulai tersebar, menciptakan
kecemasan di kalangan mahasiswa. Pada Dang yang sebelumnya tampak tenang kini menunjukkan kekhawatiran. Mahasiswa mulai terjebak di situasi yang tidak mereka pahami sepenuhnya. Selanjutnya ada klimaks. Terjadi ketika mahasiswa dihadapkan pada pilihan sulit. Tetap berada di kampus yang dimulai tidak aman atau menghadapi kenyataan di luar yang penuh ketidakpastian. Pada Dang, sebagai figur otoritas, tampak bingung dan tidak memiliki jawaban pasti untuk situasi yang dihadapi. Ketegangan meningkat seiring pusat kerusuhan. Kemudian ada resolusi. Cerpen ini tidak memberikan penyelesaian yang jelas. Pada Dang dan mahasiswa hanya bisa menunggu dan berharap situasi membaik. Tidak ada tindakan yang heroik atau solusi konkret yang ditawarkan. Mencerminkan ketidakberdayaan individu dalam menghadapi peristiwa sejarah besar. Kemudian ada Koda. Cerpen ini mengakhiri dengan refleksi tentang ketidakpastian dan ketidakberdayaan individu dalam menghadapi peristiwa besar. Tidak ada pesan moral eksplisit, namun pembaca diajak untuk merenungkan bagaimana sejarah memenuhi kehidupan sehari-hari dan individu yang terlibat di dalamnya. 4. Hal yang tidak ada. Tidak dijelaskan nasib Rin secara pasti setelah kejadian. Tidak disebutkan judul di dalam teks. Judul keuangan diketahui dari konsep. Tidak dijelaskan secara rinci uangnya, latar peristiwa umum. Tidak ada penjelasan politik yang mendalam. Fokus pada sisi kemanusiaan dan emosi. Bye. Kesimpulan. Cerpen Rin menggambarkan semangat perjuangan mahasiswa 1998. Hubungan personal antara dua tokoh serta refleksi 25 tahun kemudian. Kutipan penutup. Kondisi negara yang diidam-idamkan setelah reformasi tidak pernah terwujud. Makna. Meski reformasi berhasil menjatuhkan rezim, cita-cita keadilan dan perubahan masih jauh dari harapan.